Saat ini saya berada di Dermaga Kayu Bangkoa. Saya akan bersiap-siap untuk menuju ke Pulau Lelai dengan menempuh jarak kurang lebih 5-10 menit seperti itu dengan menggunakan perahu motor seperti ini. Saat ini saya sudah berada di dermaga Pulau Lelai, di mana pulau ini yang merupakan pulau terdekat dari Kota Makassar. Untuk datang dan sampai di sini kita hanya membutuhkan Rp20.000 saja menggunakan perahu seperti ini, perahu motor yang bisa digunakan untuk sampai ke Pulau Lelai ini. Ikuti terus perjalanan saya di pulau ini. Nah, pendengar dan pemirsa RRI-Net, saat ini saya sudah bersama Ibu Umrahwati, Ketua RW 02 di Kelurahan Lelai ini. Kita akan bertanya seperti apa sih sebenarnya pariwisata di Pulau Lelai ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Umrah, kalau melihat kondisi pariwisata di Pulau Lelai ini, dari pengamatan Ibu selama ini seperti apa? Alhamdulillah sangat membantu ke masyarakat masalah pariwisatanya. Semakin meningkat begitu Bu? Iya, semakin meningkat. Oke, berarti berdampak kepada ekonomi masyarakat semakin meningkat juga? Iya, meningkat. Tapi kemudian meskipun biasanya itu kan kalau pariwisata semakin meningkat, ini banyak orang yang datang, otomatis ada dampak-dampak negatif mungkin yang ditimbulkan. Kalau Ibu sendiri melihat seperti apa dampak negatif yang mungkin salah satunya nih? Salah satunya ialah sampah. Salah satunya sampah kiriman. Sampah kiriman. Iya, kalau sampah pengunjung dengan sampah masyarakat sini tidak seberapa. Yang jadi masalah itu sampah kiriman. Biasanya sampah sejenis apa itu Bu? Dia berupa kain-kain dengan sampah yang tidak mudah larut gitu. Oke. Kayak kresek gitu banyak. Lalu kemudian ini untuk penanganan sampah sendiri dari Ibu melihat di Kelurahan Lelai ini seperti apa? Selama ini belum ada Palura kami sendiri sudah sering mengusulkan supaya ada kapal sampah. Ibu Umrah, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Nah, pendengar dan pemirsa RRI-Net, saat ini saya sudah bersama Pak Sarifuddin ini. Pak Sarifuddin, apa kabar? Baik. Baik. Nah, Pak, istilah yang membawa penumpang menggunakan perahu ini kalau di sini istilahnya apa, Pak? Namanya papalimbang. 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 Nah, Pak, kalau Bapak sendiri mengamati dari tahun ke tahun ini bagaimana potensi pariwisata di Pulau Lelai ini, Pak? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, saya rasa tahun ini lumayan lah. Lumayannya seperti apa, Pak? Lumayan karena pengunjung itu lumayan banyak kalau hari-hari tertentu. Dan di luar biarpun hari-hari biasa selalu aja ada pengunjung yang ke Lelai. Kalau boleh tahu Pak, kita kembali ke tahun-tahun 90-an Pak ya. Sehari itu bisa dapat berapa Pak kalau dulu sekali? Kalau artinya begini ya, kalau dulu tahun 90-an itu jarang ada penumpang yang ke Lelai kalau sudah sholat asar. Artinya, nah kalau dibandingkan dengan sekarang, biasanya banyak pagi, sore juga banyak kalau habis sholat asar. Mereka sunset lah di Lelai. Artinya lihat matahari tenggelam. Itu rata-rata mereka dari mana? Dari Makassar. Kadang ada dari luar Makassar juga. Oke, jadi kalau bisa dibandingkan dari sisi pendapatan nih Pak, dulu dengan sekarang, sehari bisa dapat berapa? Kalau sehari sih standarnya kalau di luar hari libur ya. Kalau di luar hari libur biasanya dapat 150, 200. Itu sekarang? Sekarang. Kalau dulu? Kalau dulu kan nggak bisa, mungkin udah sampai 50.000. Udah sampai 50.000. Oke. Jadi ekonomi. Jadi memang satu kali nyebrang ke Kota Makassar dari sini berapa Pak? Dia tuh standarnya pulang pergi kalau untuk pengunjung kita pasang tarif 20.000 pulang pergi. 20.000. Oke. Baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Baik pendengar, kita selanjutnya akan berbincang dengan unsur pemerintah dari Pulau Lelai ini. Seperti apa perkembangan pariwisata di pulau ini dan juga apa sih masalah-masalah lain yang dirasakan oleh masyarakat, keluhan-keluhan dari masyarakat itu sendiri. Pendengar dan pemirsa RRI-Net, saat ini saya sudah bersama Pak Abdul Hamid, Lurah Lelai di sini. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Abdul Hamid, ini boleh dicerita sedikit Pak bagaimana pengaruh pariwisata terhadap masyarakat di Pulau Lelai ini Pak? Alhamdulillah dampaknya signifikan sekali. Karena kenapa saya bilang signifikan sekali? Karena jumlah indikasinya bisa dilihat dari jumlah papalimbang yang pertama banyak, yang kedua jumlah
jenis kerajinan yang dihasilkan juga itu beraneka jenis. Berarti pelaku-pelaku kerajinan sudah mulai ramai begitu Pak ya? Iya, sudah mulai ramai. Cuma kendalanya itu kami di Lelai sama juga mungkin seperti di pulau-pulau lain itu energi listrik. Kita tahu kerajinan ini mengandalkan semacam tools, apakah itu bor dan sebagainya untuk membuat kerajinan ini. Dan mereka selama ini hanya menggunakan genset. Kalau inilah yang membuat juga masyarakat agak sedikit kalau mau pakai genset. Kita harapkan ini dengan adanya listrik nanti listrik masuk itu bisa menstimulasi masyarakat untuk lebih giat lagi membuat kerajinan. Itu anunya. Terus yang kedua lagi kendalanya di sini di pariwisata itu masalah air bersih. Kita tahu di pulau itu kondisi airnya payau. Jadi untuk sarana air bersih ini penting sekali bagi tidak hanya masyarakat tapi juga para wisatawan yang datang di Lelai. Oke, jadi sarana listrik dan juga air bersih sangat dibutuhkan di pulau ini. Meskipun perkembangan pariwisata semakin meningkat di pulau ini, makin banyak yang datang untuk berwisata. Lalu kemudian Pak, selama ini memang masyarakat pakai apa untuk listrik, pencahayaan dan sebagainya? Kalau listrik itu kalau di pagi sampai dengan jelang maghrib itu genset kami pakai genset. Nanti pada saat menjelang maghrib sampai dengan habis sholat subuh baru ada genset PLN yang digunakan. Ya nanti aktivitas listrik nyala itu pada saat menjelang maghrib. Itu selama ini seperti itu kondisinya Pak ya? Ya seperti itu kondisinya. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Makassar. Baik Pak Lurah, terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Nah, pendengar, itu dia perbincangan saya dengan unsur pemerintahan dan juga masyarakat warga di Pulau Lelai ini. Memang pariwisata cukup berkembang di sini, namun ada juga hal-hal yang masih dibutuhkan oleh warga dan tentunya ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Pulau Lelai dikenal dengan keindahan pantainya, wisata pantai menjadi favorit di pulau ini. Namun sayang banyak keluhan yang disampaikan oleh warga dan juga tentunya unsur perangkat desa yang mana harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Makassar seperti kebutuhan akan air bersih dan juga listrik serta masih banyaknya sampah yang harus diperhatikan oleh dinas terkait.